warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel Adam Farisal. Sebelum nonton video ini, silahkan Anda untuk subscribe, like, and comment, dan share kepada berbagai media sosial Anda. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan tentang bab selanjutnya, yaitu tentang namanya adalah inovasi konsumen, keinovasian konsumen, inovator konsumen. Inovasi adalah sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Konsumen adalah ada kepribadian di situ, jadi kalau kita gabungkan ada dua kata, inovasi dan konsumen, berarti typical customer gitu ya, yang memiliki sifat kepribadian membeli atau menjadi orang pertama yang mencoba berbagai produk ya, bisa membeli ya produk atau jasa atau praktik baru gitu ya. Saya ulang lagi ya, inovasi konsumen adalah mereka yang cenderung menjadi orang pertama yang mencoba berbagai produk, jasa, atau praktik barunya. Nah, di sini bisa kita lihat gitu. Jadi tipikal dia adalah mencari yang baru gitu. Nah, biasanya gitu memiliki brand yang cukup terkenal atau viral gitu. Kalau viral, brand terkenal mengeluarkan produk-produk yang limited edition, hari ini terakhir, apalagi mereknya terakhir yang terkenal gitu, atau viral, terserah aja lah. Mau viral boleh, mau yang terkenal boleh gitu. Biasanya kalau yang mereknya terkenal itu adalah fanatisme gitu ya, sudah sangat loyal. Produk baru dia akan cari, produk baru ini, merek ini keluar, dia akan memaksakan, dan selalu dia mengeksplor diri dia di media sosial dengan menonjolkan produknya tersebut. Jadi semacam duta produk secara langsung lah gitu ya. Nah, umumnya adalah aplikasi komunikasi yang digunakan adalah komunikasi massa ya, yang utamanya berkaitan dengan proses adopsi inovasi, hal-hal atau nilai-nilai baru gitu. Jadi menawarkan komunikasi dengan hal-hal yang baru, yang out of the box gitu, sesuatu yang baru, inovasi. Banyak caranya lah, contohnya banyak. Dulu ketika itu Maici menawarkan melalui Twitter gitu. Banyak lah sesuatu yang baru, orang jadi viral sehingga orang akan mencari, berusaha mengeluarkan effort yang cukup besar juga. Jadi hal ini sangat relevan sekali dengan yang sudah maju. Kondisi perubahan sosial dan teknologi dalam masyarakat melahirkan kebutuhan yang dapat menggantikan metode lama dengan metode yang baru. Semua itu menyangkut komunikasi massa, karena berada dalam situasi di mana perubahan potensial bermula dari riset ilmiah ya, dan kebijakan umum yang harus diterapkan oleh masyarakat. Itu paragraf yang cukup menarik gitu ya, satu narasi yang cukup menarik juga gitu. Bagaimana kita melakukan riset dulu, melihat perkembangan dulu, melihat kecenderungan masyarakat juga bagaimana gitu ya, sehingga melihat juga perubahan yang ada juga gitu. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri gitu ya, komunikasinya selalu ada dua gitu ya, dibagi saluran interpersonal dan media massa gitu. Nah, yang kita bahas yang ini dulu aja lah, bagaimana orang itu ketika ini contohnya yang UKM atau misalkan bisnisnya kecil lah gitu ya, kita nggak bisa menggunakan komunikasi massa mungkin ya, media massa, karena mungkin agak berat gitu ya. Misalkan iklan, tapi kalau misalkan media sosial itu mungkin tidak terlalu sulit lah. Tapi untuk produk yang baru, apalagi dia adalah newcomer atau misalkan newbie bisnis baru, ya mungkin dia harus melakukan pendekatan personal dulu gitu, menggunakan personal message dulu, WhatsApp dulu, Line dulu gitu ya, personal dulu gitu ya, dia melakukan broadcast dulu gitu, buzzer dulu dan sebagainya gitu ya. Karena itu mungkin lebih efektif ya, karena dibandingkan dengan melakukan komunikasi massa, tapi salurannya dua gitu. Kalau komunikasi massa biasanya sifatnya adalah produknya sudah terkenal, gampang lah ketika di introduction, di induksi terhadap produk baru, orang langsung akan ngeh gitu. Jadi kalau untuk produk yang baru ya mungkin ada usaha yang lebih besar lagi di situ dalam membangun saluran interpersonalnya dulu gitu. Apalagi kalau dia adalah UKM baru dan sebagainya. Jadi saluran interpersonal definisinya adalah saluran yang melibatkan tahap tatap muka antara sumber dan penerima, antara dua atau lebih. Ya kalau diistilahkan di namanya media sosial atau WhatsApp ya, kita menggunakan PM ya, personal message, direct message langsung lah. Sedangkan saluran media massa adalah penyampaian pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah yang besar, dapat menembus waktu dan ruang juga gitu ya. Jadi lebih luas gitu. Iklan itu kan bisa ngambil yang lebih luas. Kalau dalam contoh sederhananya misalkan ya, Anda mengambil suatu tindakan atau membuat suatu programnya, misalkan membidik kepada satu grup ya. Tapi syaratnya adalah grupnya itu adalah
Anda aktif di situ gitu ya. Kalau Anda ujuk-ujuk masuk dalam grup kemudian Anda menawarkan suatu produk, baca penolakannya gitu ya. Tapi akan lebih efektif karena satu grup itu kan jumlahnya banyak gitu ya. Tapi dilihat juga dari kepribadian Anda sebagai penjualnya juga gitu ya. Nah, kalau tidak bisa ya Anda lakukan pendekatan personal dulu gitu, tahapannya gitu. Anda mau menjual sesuatu ya Anda menawarkan sesuatu produk atau jasa ya Anda personal message dulu gitu, menawarkan dulu, mengintroduksi dulu, menginduksi dulu gitu ya, mengintro dulu produk dan jasa Anda dulu dan menceritakan dulu, mempresentasikan produknya seperti apa. Nah, saya ambil 2 aja karena banyak sekali contohnya ya. Oke, saya persempit aja. Nanti Anda bisa baca di modul yang ada gitu ya. Kalau Anda bukan bagian dari mahasiswa saya, mungkin Anda bisa nanti bisa diisi di kolom komentar misalkan untuk lebih dibahas lagi gitu. Oke, jadi kita bahas lagi adalah tentang pengaruh antar pribadi. Pribadi memiliki pengaruh antar masing-masing orang, saling terkoneksi lah. Kalau bahasa Nokia-nya connecting people gitu ya, saling terkoneksi lah. Pertama adalah individu tidak terisolasi dari kehidupan sosial, tetapi merupakan anggota dari kelompok-kelompok sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini kita bidiknya adalah ya dia adalah bagian, a part of, apakah part of family, part of sosial gitu ya, misalkan dari RT, RW gitu, apakah kalau ikut komunitas yang lainnya, apakah tergantung pekerjaan dia, sekolah, pekerjaan, itu kan adalah bagian dari kehidupan sosial. Yang kedua adalah kehidupan yang mempengaruhi dia seperti apa gitu. Dia akan mencerminkan seperti itu gitu juga. Yang kedua adalah respon dan reaksi terhadap pesan dari media tidak akan terjadi secara langsung dan segera. Jadi responnya ya agak slow respon gitu ya. Tapi demikian prosesnya gitu ya. Jadi tetapi melalui perantara dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan sosial tersebut. Saya bilang tadi, kalau misalkan dia orangnya baru masuk dalam grup menawarkan produk baru ya mungkin penolakannya banyak. Tapi butuh perantara dulu, butuh orang yang dikenal dulu, butuh ada orang yang merekomendasikan dulu, butuh orang testimonialnya dan sebagainya. Jadi kita sangat perlu namanya pengaruh antar pribadi tersebut. Lalu kemudian ada 2 proses yang berlangsung. Yang pertama adalah mengenai menerima dan perhatian ya. Yang kedua perhatian dan terima itu memiliki keterkaitan dalam respon dalam bentuk persetujuan atau penolakan tadi yang kita bahas di awal tadi ya, ada penolakan gitu, terhadap upaya mempengaruhi atau menyampaikan informasi. Kalau dia nggak dikenal, dia nggak tahu, kita belum tahu orang tersebut, yang reaksinya orang wajar kalau dia menghadapi suatu penolakan yang cukup besar. Tapi kalau misalkan sudah diterima, di acceptable gitu ya, kemudian seperti pairing kita Bluetooth ya, kalau Bluetoothnya kita tahu namanya siapa ya langsung ada proses koneksi dan dia juga dari pihak si Bluetooth yang pihak dari device yang satu lagi dia terima approval gampang gitu. Ketika sudah masuk ya sudah gitu, dia akan lebih mudah gitu. Jadi tapi susah juga mendapatkan approval tersebut ya, jadi sesuatu yang proses juga gitu. Nah jadi yang berikutnya, individu tidak bersikap sama terhadap satu pesan atau kampanye media, melainkan memiliki berbagai peran yang berbeda dalam proses komunikasi, dan khususnya dapat dibagi atas mereka yang secara aktif menerima dan meneruskan atau menyebarkan gagasan dari media, dan mereka yang semata-mata dapat mengandalkan hubungan personal dengan orang lain sebagai penentunya. Jadi masing-masing punya perspektif yang berbeda-beda, gitu, penafsiran yang berbeda-beda gitu. Itu tergantung dari proses dia terhadap berpikir dia, kognitif dia gitu ya. Oke, saya nggak akan terlalu panjang lebar. Kita lanjutkan lagi. Ini yang paling menarik di sini adalah tentang opini leadership dalam pemasaran. Sekarang sedang gencar-gencarnya. Gitu. Nah, opini leader definisinya adalah orang yang secara formal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain. Istilah opinion leader mulai menjadi perbincangan sejak dahulu kala. Anda bisa baca lagi di bukunya Stephen juga, muncul ketika tahun 1950 sampai 1960, udah terjadi dahulu kala, emang sifatnya demikian ya. Sebelumnya literatur komunikasi, literary communication sering menggunakan kata-kata influencer atau tastemaker, atau bahasa Indonesia orang yang berpengaruh, untuk menyebut opinion leader. Nah, ini yang sedang berkembang saat ini, menarik juga gitu ya. Untuk produk yang baru agak sulit menembus pasar yang baru,
maka menggunakanlah opinion leader. Jadi diambilnya yang puncaknya gitu ya, memiliki pengaruhnya, influencernya. Influencer kita banyak ya gitu ya. Mereka biasanya memiliki follower yang banyak, gitu, subscriber yang banyak dan sebagainya. Gitu. Ketika sudah banyak subscribernya atau followernya banyak, dia bisa dikatakan sebagai influencer. Gitu. Apapun yang dia omongkan, apa yang dia tulis, orang akan believe, gitu, akan percaya. Dan kita gunakan dalam bahasa pemasaran. Produk Anda baru, kemudian Anda minta dia untuk mengendorse, gitu ya. Ya otomatis gitu ya. Kita sudah percaya pada dia gitu, maka orang akan berlomba-lomba gitu, karena ada sifat fanatisme terhadap influencer tersebut gitu. Karena apapun yang ditawarkan, apa yang diomongkan, orang akan percaya gitu. Mau open donasi atau apapun juga, dia akan langsung direspon cepat. Karena tadi followernya banyak, komunikasinya secara massal digunakan gitu. Nah pertanyaannya gimana Pak kalau misalkan kita nggak bisa pakai jasa influencer karena paruh budget? Ya tadi strateginya adalah dengan cara personal. Kita membangun influencer terhadap diri kita juga. Gunakanlah lingkungan sekitar dulu gitu. Gunakanlah lingkungan keluarga kita dulu, ayah ibu kita gitu, adik kakak kita gitu, sebagai dia mengendorse produk kita juga. Kalau kita ibaratnya kalau kita jual dedet gitu ya, nggak masalah. Nanti dia masuk ke jaringan lagi berikutnya lagi, masuk ke keluarga besarnya lagi, masuk ke RT RW lagi. Nanti lama-lama akan membentuk suatu jaringan yang kuat. Nah di situ kita harus berkembang lagi gitu. Kita harus mengembangkan produk kita lebih luas lagi. Kita harus aktif dalam media sosial, aktif dalam berbagai grup. Gitu ya. Jadi ada sifat pemasar di sini yang harus punya dalam diri kita. Pedian pemasaran yang easy going, positive thinking, gitu ya dan sebagainya. Sehingga kita bisa membangun brand image diri sendiri, personal branding kita sendiri. Itu kalau misalkan low budget. Ya Anda mulai jadi influencer dari tahap yang kecil. Dan orang akan lebih percaya, trust kalau dia tergantung misalkan ada statusnya, jabatannya, gitu, apapun nama besarnya dia, orang akan lebih percaya dia. Anda merekomendasikan berdasarkan dari nama A ya, orang akan lebih percaya mudah itu dibandingkan dengan orang baru menawarkan sesuatu yang baru ya, orang akan butuh dulu proses dulu pengenalan yang baru lagi gitu. Makanya di dalam inovasi konsumen itu ya orang akan cenderung gitu, akan mencoba suatu produk yang baru berdasarkan dari sosial yang ada dalam masyarakat dia. Ada beberapa pengelompokan opinion leader. Gitu. Pertama adalah opinion leader aktif, opinion giving. Di sini para opinion leader mencari penerima informasi atau follower secara aktif untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi. Ya, follower penting sekarang, tapi tidak beli follower ya, karena kalau beli follower tidak aktif ya. Ini harus betul-betul aktif, betul-betul harus kemauan dia sendiri. Yang kedua adalah opinion leader pasif, opinion seeking. Dalam hal ini follower atau si pencari informasi lebih aktif mencari sumber informasinya kepada opinion leader hubungan dengan permasalahan yang dihadapinya. Jadi follower atau si pencari informasinya dia yang aktif gitu. Jadi ada kelompok yang beda gitu. Ada yang dia selalu mengumumkan, selalu ada update status ya, sampai titik. Ada juga yang dia selalu menanyakan, lebih aktif lagi si follower tersebut. Oke, itu aja dulu, menarik ya karena ini sangat trending atau sangat sesuai dengan kondisi saat ini, namanya influencer. Nggak aneh juga karena orang yang influencer itu memiliki pengaruh cukup besar terhadap komunitasnya. Nah kalau kita udah bidik satu komunitas saja, itu bisa kita masuk ke dalam akses ke anggota komunitas tersebut gitu. Lebih gampang, lebih mudah, lebih below the line lagi dibandingkan kita harus personal masing-masing gitu. Itu salah satu cara yang kreatif juga gitu. Oke, itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Silakan Anda bertanya di kolom komentar untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum.